Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar dengan materi gambar model di bab 1. Nah, adapun peta konsep pada menggambar model yaitu konsep dan prosedur menggambar model, bahan dan teknik menggambar model, dan teknik menggambar model. Selanjutnya adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama yaitu siswa mampu menjelaskan pengertian menggambar model. Yang kedua, siswa mampu mengidentifikasi setiap jenis objek gambar model. Yang ketiga, siswa mampu mengidentifikasi karakter objek gambar model. Dan yang keempat, siswa mampu menggambar model sesuai karakter objek gambar. Selanjutnya, konsep menggambar model. Ada yang tahu pengertian menggambar model? Oke, mari kita lihat pengertian menggambar model. Nah, menggambar merupakan kegiatan manusia yang melibatkan koordinasi antara penglihatan dan gerakan tangan yang halus. Jadi, antara penglihatan dengan tangan itu saling terkait. Mata yang melihat objek yang akan digambar dan tangan yang berekspresi, tangan yang bergerak menggambar objek tersebut. Nah, dalam menggambar dituntut sikap objektif, artinya sesuai keadaan atau tepat, baik bentuk maupun warna. Nah, dalam menggambar model itu biasanya kita menggambar dengan menggunakan aliran realisme. Artinya aliran realisme itu menggambar sesuai dengan bentuk nyata atau keadaan yang aslinya. Jadi sebenarnya dalam menggambar itu atau melukis itu banyak aliran. Nanti kita belajar di kelas 9. Selanjutnya, model adalah sesuatu yang digunakan sebagai contoh, dapat berupa manusia atau benda. Jadi kalau dalam hal ini sebenarnya kalau dalam menggambar model itu diperuntukkan untuk menggambar manusia. Tapi dalam Islam itu kita dilarang menggambar manusia. Jadi nanti kita prakteknya menggambar tumbuhan atau benda-benda yang ada di sekitar kita. Selanjutnya nomor 4, menggambar model diartikan menggambar objek berupa figur atau manusia. Sama halnya yang tadi Bu Guru jelaskan ya. Oh ya, gambar mobil ini adalah hasil karyanya Bu Guru. Ini menggunakan pensil warna. Selanjutnya, bahan dan teknik menggambar model. Nah, dalam menggambar model itu biasanya kita menggunakan kertas. Nah, kertas berfungsi sebagai bidang gambar yang nanti akan kita gambari di permukaannya. Ukuran ketebalan kertas dinyatakan dengan satuan gram, misalnya 60, 70, dan 80 gram. Ukuran luas kertas dinyatakan dengan A0, A1, A2, A3, dan A4. Tentunya kalian sudah pernah melihat ukuran-ukuran yang Bu Guru tadi sebutkan itu. Nah, bagi kalian nih yang masih bingung dengan ukuran tadi yang Bu Guru sebutkan, Bu Guru sedikit menjelaskan ya. Nah, ukuran A4 itu ukuran kertas HVS yang biasa kalian gunakan di pembelajaran sehari-hari kalian. Nah, ukuran A3 itu adalah 2 kali lipatnya dari kertas A4. Nah, kalau A2 2 kali lipatnya dari kertas A3, sedangkan A1 itu 2 kali lipatnya dari kertas A2. Begitupun dengan A0, 2 kali lipatnya dari A1. Bu Guru harap kalian bisa memahami. Lihat gambar yang ada pada slide ini, video ini. Semoga kalian bisa memahami ini ya. Nah, bahan selanjutnya yaitu yang pertama, pensil. Nah, kalau pensil itu tentu kalian sudah sering melihat dan menjumpai, bahkan sering menggunakan pensil tersebut, mulai dari TK kan. Oke, yuk kita intip pengertian dari pensil. Nah, pensil berfungsi sebagai pembentuk gambar. Pensil gambar terdiri atas 2 jenis, yaitu pensil lunak atau pensil B, yang cocok untuk menggambar model. Pensil ini memiliki tingkat kegelapan dari sedang, gelap, sampai sangat gelap dengan kode B, 2B, 3B, 4B, 5B, 6B, EB, dan EE. Selanjutnya pensil keras atau H yang tidak cocok untuk menggambar model, tetapi cocok untuk menggambar teknik.
Oke, pasti ada yang bertanya-tanya, mengapa pensil H itu tidak cocok untuk digunakan dalam menggambar model? Ya, jadi mengapa pensil H itu tidak cocok untuk digunakan dalam menggambar model? Karena teksturnya keras. Dan ketika kita menggunakan pensil H ini dalam membuat sketsa atau gambar dasar, maka ketika kita memiliki kesalahan dalam membuat sketsa dan kita mau menghapus gambar tersebut, maka gambar tersebut atau goresan yang kita buat itu akan kentara. Nah, itu sesungguhnya akan sangat berpengaruh nanti pada gambar kita selanjutnya. Oke, coba perhatikan gambar yang sudah tertera. Nah, ini adalah salah satu contoh goresan-goresan dari pensil yang tadi Bu Guru sebutkan, mulai dari pensil FH sampai 9B. Dapat kita perhatikan di gambar bahwa pensil H itu goresannya tipis dan pensil B itu goresannya tebal. Oke, masih dalam bahan menggambar model. Dan selanjutnya ada bahan pewarna. Tentu kalian sering menggunakan pewarna-pewarna ini. Dan pewarna yang cocok dalam menggambar model itu yang pertama adalah pastel. Tentu kalian sudah pernah menggunakan yang namanya pastel. Yang kedua adalah krayon. Krayon itu pasti kalian sudah pernah juga menggunakan krayon ini ketika TK misalnya. Biasanya itu kalau waktu semasa TK itu identik sekali dengan krayon. Selanjutnya cat air. Nah, cat air ini biasanya menggunakan media tambahan air tentunya. Sebenarnya masih banyak lagi bahan pewarna yang bisa kita gunakan dalam menggambar, seperti pensil warna, spidol, drawing pen, brush pen, dan masih banyak lagi. Oke, selanjutnya teknik menggambar model. Yang pertama itu ada linear atau garis. Nah, kalau linear atau garis itu teknik pewarnaannya itu hanya menggunakan garis saja. Boleh dengan menggunakan berbagai warna, tetapi dia jenisnya hanya menggunakan garis dalam pembentukan objek. Jadi teknik ini tidak menggunakan arsiran. Jadi dia hanya menggunakan garis. Oke, selanjutnya arsir atau goresan garis. Maaf ya, di sini C, sebenarnya di situ B. Nah, arsir atau goresan garis itu tentu kalian sudah tahu yang mana itu arsiran. Nah, arsiran itu gabungan dari beberapa garis. Nah, arsiran ini banyak berbagai jenis. Nah, ada juga arsiran vertikal, horizontal, diagonal, bulat-bulat, silang-silang, banyak pokoknya. Selanjutnya blok. Nah, blok ini teknik pewarnaannya itu memberikan hanya satu warna saja. Jadi dia memberikan satu warna pada satu objek dan tidak menggunakan gradasi. Dia hanya satu warna saja. Jadi gambar ini biasanya digunakan dalam menggambar siluet. Tahu kan siluet? Iya, itu iya. Oke ya, mengerti ya? Oke, selanjutnya dusel atau goresan lebar. Nah, biasanya pada tahap ini kita membuat terlebih dahulu arsiran. Nah, setelah membuat arsiran, kita memberikan tahap menggosok pada arsiran. Sama dengan goresan lebar. Kalau goresan lebar itu memiringkan pensil lalu membuat arsiran. Jadi pada tahap ini hasilnya akan sama. Bergantung sih dari goresan tangan kalian. Teknik selanjutnya yaitu pointillis atau titik-titik. Nah, sesuai dengan katanya points. Nah, points itu kan bahasa Inggris, titik, betul Mita? Ya, jadi pointillis itu menggunakan teknik titik-titik hingga membentuk sebuah objek. Nah, pada tahap ini sangat membutuhkan hati yang sabar dalam menggunakan teknik ini. Kalau yang ini sih Bu Guru tidak sarankan. Tetapi kalau ada yang mau coba, boleh juga. Bu Guru salut. Oke, selanjutnya akuarel atau sapuan cat tipis. Nah, akuarel ini identik dengan menggunakan cat air.
Nah, biasanya medianya itu menggunakan air. Bukan biasanya, ya memang menggunakan air. Iya, jadi teknik sapuannya itu tipis sehingga tekstur kertas itu terlihat. Teknik selanjutnya yaitu plakat atau sapuan cat pekat. Nah, teknik plakat ini biasanya kita menggunakan cat poster. Jadi sapuan catnya itu tebal. Jadi tekstur kertas itu tidak terlihat dan menggunakan sedikit air ketika itu cat poster. Boleh juga menggunakan cat akrilik. Prosedur menggambar model, proporsi dan anatomi. Anatomi manusia merupakan struktur, bentuk tulang, dan otot pada manusia. Proporsi manusia merupakan perbandingan panjang kepala dengan tinggi tubuh manusia. Berikut proporsi umum dalam menggambar manusia. Orang Indonesia biasanya itu memiliki proporsi 1:7. Orang Barat biasanya memiliki proporsi 1:7,5. Selanjutnya, kalau manusia superhero biasanya memiliki proporsi badan 1:8. Nah, tahu kan apa maksud dari 1:7? Nah, ini biasanya atau Bu Guru artikan itu 1:7 itu satu kepala dikali 7. Jadi 7 kepalanya manusia menjadi tinggi badannya orang Indonesia. Aduh, tinggi kali ya. Tapi kalau Bu Guru kayaknya 1:6 G. Begitu seterusnya. Sama seperti dengan orang Barat, 1:7,5 berarti 7 ditambah setengah kepala manusia, itulah tinggi badannya orang Barat. Sama dengan perhatikan gambar yang telah tampil. Seperti itulah. Nanti untuk penjelasan selanjutnya boleh bertanya ke Bu Guru. Selanjutnya, prosedur menggambar model. Langkah-langkah menggambar model. Yang pertama, pengamatan terhadap model tentunya. Yang kedua, membuat sketsa, yaitu bentuk luar atau outline figur. Yang ketiga, menggambar detail bentuk model. Yang keempat, mewarnai atau hitam putih dengan memperhatikan gelap terang. Nah, maksudnya itu atau hitam putih kita menggunakan pensil ya, dengan berbagai macam jenis. Selanjutnya, penyelesaian akhir. Jadi deh.